Selamat berjumpa kembali di Obaja Borneo Channel. Karena itu saya ingin memberikan salam sejahtera, salam kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada hari ini, saya ingin menyampaikan informasi, berita yang tertulis pada kitab suci, yaitu firman Tuhan yang terdapat di Matius. Nanti saya akan bacakan bagi kita. Karena itu sekali lagi saya memberikan ucapan selamat dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga damai dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus terus memberi berkat dan keselamatan kepada kita. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini saya ingin menyampaikan tentang berita kebenaran, berita keselamatan, berita kehidupan bagi umat manusia, yaitu tentang manusia memperoleh kehidupan yang kekal. Manusia memperoleh kehidupan yang kekal itu karena diberikan, karena oleh kasih karunia Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah Allah yang benar, yang telah menanamkan firman-Nya dalam hati kita dan menuliskannya di loh daging kita. Itulah kasih karunia-Nya yang besar, yaitu kita memperoleh keselamatan, hidup kekal selama-lamanya bersama dengan Dia. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita menyaksikan dan melihat apa yang terjadi di kayu salib atau terjadi di salib. Sewaktu Yesus manusia mengembuskan napasnya, mencucurkan darahnya. Dia mengatakan perkataan yang benar, yang oleh dia sendiri, yang disebut dia sendiri untuk manusia. Yaitu dia sebutkan bahwa dia mengatakan, ampunilah mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang dilakukan mereka. Sebelum dia mengembuskan napasnya di kayu salib. Karena itu, di atas kayu salib ini, kejadian ini, yang tertulis di kitab suci ini, menjadi penting bagi kita. Ini merupakan suatu berita yang benar, satu berita yang mulia, satu berita yang suci. Yang tidak boleh dibantah oleh manusia. Karena siapa membantah kebenaran, siapa membantah keselamatan, apalagi menolak keselamatan, menolak kebenaran, menolak penebusan dosa, dia tidak memperoleh bagian keselamatan yang disediakan oleh Yesus sendiri bagi yang diperkenankan dia sendiri. Kalau begitu, kita sama-sama menyaksikan apa yang terjadi di atas kayu salib dan bagaimana dampaknya nanti bagi kita semua. Yang jelas,
kita memperoleh kasih karunia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita biasa juga mendengar orang buta menolong orang buta, atau orang yang sedang lemas di air yang tidak bisa menolong dirinya sendiri. Harus ada orang lain. Dari kedua ini kita bisa melihat, kalau orang buta menolong orang buta, maka nanti dia akan jatuh. Karena kedua berkenaan, sama-sama tidak memiliki penglihatan, sama-sama tidak melihat. Ibaratnya dia sama berjalan pada kegelapan. Tetapi beda dengan orang yang menolong orang yang lemah dalam air. Karena dia memang bisa berenang. Untuk mengambil yang penolongnya tadi bisa berenang. Dan dia punya kuasa dan punya kemampuan untuk menolong, untuk mengambil supaya orang tadi tidak lemas. Karena itu saya nanti akan melihat siapa sebenarnya penolong kita yang benar, yang adil, yang mengasihi kita. Agar kita tidak berada dalam kuasa dosa. Agar kita tidak dihinggapi terus-menerus, dicekoki oleh kuasa jahat, roh penyesat, iblis dan setan. Dan kita dibebaskan dari dosa. Hal-hal seperti ini, rencana seperti ini, itu tidak bisa dibuat manusia. Tidak bisa dirancang manusia. Karena manusia sendiri, dia adalah ciptaan. Memiliki banyak berbagai kelemahan. Satu kelemahan yang paling besar, dia tidak bisa membebaskan dirinya dari kuasa dosa. Karena dia telah terjatuh ke dalam dosa oleh perbuatan dan keinginannya sendiri. Dan kuasa penebusan dosa dan kuasa mengalahkan sekat dan maut, kuasa mengalahkan kegelapan, itu dipegang otorita oleh Yesus Kristus sendiri. Kita melihat dengan kasih karunia-Nya yang besar, maka dia bersedia untuk menyatakan dirinya kepada manusia. Dia memperlihatkan kasih-Nya kepada manusia sebagai umat ciptaannya, umat pilihannya, yang dia pilih sebelum bumi ini dibuat. Maka dia telah memilih kita sebagai umat-umatnya. Kita bisa melihat bagaimana Allah sendiri, Yesus sendiri yang kasih itu terhadap kita. Dia mengatakan sebagaimana yang tertulis di kitab suci. Ini ada di Matius, yaitu karena kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Hidup terang dalam damai dan sejahtera. Kita sering mendengar anak tunggalnya. Anak tunggalnya, yaitu dia sendiri. Karena firman-Nya, dia sendiri. Dia menyatakan sendirinya dengan firman-Nya kepada manusia. Dia memperlihatkan sendiri kepada manusia. Menyatakan dirinya. Inilah saya, kata dia, yang memberi kasih karunia kepadamu dengan otorita dia sendiri. Oleh karena itu, kita mesti sadar dan kita mesti menjadi orang yang sadar bahwa kita mesti tahu
untuk menempatkan diri, bersujud dan bersyukur kepadanya. Karena Dia telah memberi kasih karunia kepada kita. Yaitu dosa kita ditebus, salah kita diampuni. Inilah kasih sempurna yang diberikan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Sebenarnya kita ini apabila tidak ada kasih karunia dari Dia, kita tidak mendapat kehidupan yang layak. Karena hidup kita betul-betul rusak. Sudah terlepas dari Tuhan, sudah masuk lumur, terjatuh ke dalam dosa. Dan di bawah kuasa maut, berada pada maut. Tetapi dengan kasih karunia-Nya, semua kuasa jahat, penyesat, kuasa maut, kuasa kematian, Dia lepaskan dari kita. Agar ciptaannya menjadi ciptaannya yang sempurna. Karena itu, Dia memberi ciptaannya, umatnya, pada tempat yang baik, pada tempat yang sempurna. Dia sendiri yang memuliakannya, yang membersihkan kita dari dosa kita, sehingga kita boleh mulia di hadapannya. Kita mulia bukan karena kita mulia karena kasih karunia terhadap kita. Dari mana kita sadar kita mulia karena kasih-Nya? Oleh iringan Roh Kudus-Nya terhadap kita, memberitahukan kepada kita bahwa firman menyebutkan kita ditebus dosa. Pengorbanan Yesus ini bisa dilihat dalam kitab suci di perjanjian baru ini. Dia korban sampai mati, mengorbankan dirinya sendiri. Dia sebagai manusia, mengorbankan dirinya supaya kita sebagai manusia digantikannya agar kita tidak memperoleh kematian. Jadi dengan cara Dia mengorbankan dirinya seperti bagaikan rupa manusia, maka itu Dia akan mengganti kita. Kesalahan kita Dia lepaskan. Kesalahan kita Dia tanggung. Dosa kita Dia tanggung. Dia menanggungnya. Kenyataannya kita yang salah, kitalah menanggung itu. Kita yang berbuat, kitalah menanggungnya. Tapi kita tidak mampu, tidak bisa. Tidak mampu, tidak bisa. Manusia tidak mampu, tidak bisa menanggung kesalahan dia, menanggung dosanya. Dia tidak mampu mengorbankan dirinya sendiri untuk penebusan dosa. Dengan itu, Yesus yang menyatakan dirinya sebagai bentuk manusia. Dia menyatakan dalam firman-Nya, Dia sebagai manusia menggantikan kedudukan kita. Supaya kedudukan kita tadi yang hidup dalam kegelapan, hidup dalam dosa, berubah tempat, berpindah tempat pada tempat yang baik, tempat yang suci, tempat yang mulia. Tempat yang suci, yang baik dan mulia, yaitu tempat yang membenarkan, yang memberikan kita pada hidup untuk selama-lamanya. Kita akan memperoleh dan kita memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi, kalau kita menyaksikan tidak ada usaha manusia yang bisa memerdekakan kita dari kuasa maut, kuasa dosa, kuasa kegelapan. Karena Dia sendiri yang bisa. Dia sendiri yang mengalahkan itu. Kita tidak berdaya, tidak punya kekuatan apapun. Kata-kata seperti ini nampak di kitab suci. Sengat maut telah dikalahkan. Dosa telah dilepaskan dari kita. Dosa kita ditebusnya. Salah kita diampuninya. Dia sendiri yang menyebutnya kepada kita. Kita mengerti dan kita tahu itu oleh karena penerangan Roh Kudus. Roh Dia terhadap roh kita. Agar Dia mengiringi roh kita untuk menyebut bahwa firman Tuhan itu adalah benar adanya. Kalau kita menyaksikan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih,
menyaksikan di Perjanjian Lama ada larangan, ini adat berkaitan dengan makanan. Ada larangan, ada hewan, ikan yang tidak bisa dimakan. Memegang bangkai pun mungkin ada larangan di Perjanjian Lama. Karena itu Tuhan Yesus menggenapi, memperbaharui perjanjiannya, supaya kita tidak lagi terikat oleh makanan-makanan seperti itu. Karena keselamatan itu berkaitan dengan kasih karunia. Keselamatan berhubungan dengan kasih karunia. Jadi dia tidak mempertimbangkan kita ini makan apa. Tapi jelaslah makan yang baik dan yang layak. Tidak sembarang untuk makan dan minum. Tapi jelaslah makan dan minum yang layak. Yang baik. Tetapi ini tidak ada hubungan dengan keselamatan. Nah karena itu, pada zaman dulu, pada zaman Perjanjian Lama, firman Tuhan itu ditulis di lempengan batu. Ditulis di situ. Untuk dipelajari, untuk dilaksanakan. Pada perjanjian baru ini, maka dia memperbaharui perjanjiannya terhadap kita. Firman-Nya ditanamkannya pada hati manusia. Dan ditulis dalam loh daging manusia. Dengan firman-Nya itu yang ada di dalam hati kita, itu di roh daging kita, oleh penerangan dan oleh ajaran Roh Kudus, oleh Yesus sendiri, rohnya, maka dia mengajar kita bagaimana kita memancarkan firman itu dinyatakan dalam perkataan dan perbuatan kita sehari-hari, dimanapun kita berada, di rumah tangga, di lingkungan tetangga kita, di lembaga gereja, organisasi tertentu di mana kita bekerja, atau organisasi tertentu di mana organisasi kemasyarakatan yang kita sama-sama bergabung, atau pertemuan-pertemuan tertentu lintas organisasi. Dipancarkan di situ. Jadi tadi bahwa kabar keselamatan telah diperoleh oleh kasih karunia-Nya dan diberikan kepada kita secara baik dan secara benar oleh Dia. Itu harus dinyatakan dan harus diberitakan, harus dinampakkan, bukan disembunyikan. Siapa yang memberi itu? Tuhan sendiri, Yesus Kristus. Kadang-kadang kita hanya melihat kasat mata saja terhadap segala sesuatu. Tidak memikirkan, tidak disimak dalam hati, tidak dipikirkan, disimak. Tidak disimpan dalam hati, bagaimana hati yang dalam untuk melihat segala sesuatu. Agar kita tahu dengan jernih. Tidak lain, hanya minta pertolongan dan iringan Dia. Agar kita mengerti dan mampu untuk melihat bagaimana kuasa kegelapan, bagaimana kuasa terang. Kuasa kegelapan itu adalah kuasa setan iblis dan sifatnya jahat dan menipu. Jadi siapa yang memiliki pemikiran jahat, pemikiran penipu, pemikiran melecehkan, pemikiran sombong, pemikiran yang mau menghina, pemikiran yang mau merendahkan sesama manusia, itu pikiran iblis. Sebab Tuhan sendiri, Dia tidak mau merendahkan manusia. Makanya Dia mengorbankan dirinya sendiri agar manusia tidak direndahkan.
Kalau iblis merendahkan manusia, kalau Tuhan dia meninggikan, memuliakan manusia. Dia memperkenankan manusia untuk hidup mulia bersama-sama dengan dia dan menyembah dia yang mulia. Itu bedanya. Itu bedanya. Siapa yang berpikir merendahkan manusia, menghina sesama manusia? Iblis. Pemikiran, keinginan yang memuliakan manusia, berbelas kasih terhadap sama manusia, itu adalah pengajaran dari Tuhan Yesus sendiri, diiringi oleh rohnya, roh yang kudus. Nah, karena tadi saya kemukakan di depan, seperti orang buta tadi. Dia berpikir hanya mau mengiringi orang buta, tapi nyatanya dia adalah jatuh. Ini bisa kita melihat terjadi, mungkin bisa kita menyaksikan tulisan-tulisan atau kejadian-kejadian yang berlaku, terutama terhadap saudara-saudara kita sebagai sesama manusia yang memegang kekuasaan tertentu. Yang saya maksudkan kekuasaan ini macam-macam. Kekuasaan tertentu. Jadi semua kekuasaan tertentu. Termasuk kepala rumah tangga. Termasuk orang yang suruh memimpin lembaga tertentu. Semua lembaga. Termasuk juga anak-anak yang diberi kapasitas untuk memimpin lembaga tertentu. Atau diberi tugas-tugas tertentu. Kadang-kadang kita tidak berpikir panjang, tidak berpikir jernih. Kita hanya melihatkan diri kita sebagai orang hebat, sebagai orang yang mampu, sebagai orang yang bisa, serba bisa. Bahwa segala sesuatu itu bisa diatur, bisa diselesaikan, bisa digenahkan, bisa dibereskan menurut pemikirannya sendiri, berdasar kekuatan dia sendiri, berdasarkan apa yang dia miliki sendiri. Itu semuanya berpikir menggunakan daging. Pemikiran daging. Itu bukan pikiran, kedagingan. Makanya kedagingan itu, dia akan memperlihatkan bahwa saya mempunyai kekuasaan yang hebat dibandingkan dengan siapapun. Dan ini terjadi kepada orang-orang yang tidak bersedia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ini diperlihatkan pada imam-imam, pada imam-imam, orang Farisi, orang Saduki, termasuk juga orang yang menyalibkan dia atau ikut-ikutan yang menyalibkan Yesus di kayu salib. Mereka menghina, mereka mengejek Yesus. Mereka tidak mempercayai bahwa Yesus ini benar-benar dia yang menyatakan dirinya untuk menebus dosa manusia. Mereka tidak percaya. Bisa diperlihatkan di sini bagaimana pandangan orang Farisi, orang Saduki, imam-imam, dan orang yang menyalibkan dia itu. Mereka mengatakan, lihat, dia mati. Tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Lihat, dia tergantung di salib, tapi tidak bisa turun dari salib. Lalu mereka menyalibkan dia. Mereka menghina. Dia hanya melihat kasat mata mereka. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi di situ? Satu yang dia sebut. Kata Yesus, ampuni mereka Bapa karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi banyak kita selaku manusia tidak tahu apa yang kita lakukan. Itu salah. Karena kita suka membenarkan diri kita sendiri. Siapa yang membenarkan diri sendiri? Itu adalah melanggar kebenaran itu sendiri. Yang membenarkan kita hanya dia yang benar untuk membenarkan. Jadi kita tidak bisa membenarkan diri kita sendiri. Siapa membenarkan dirinya sendiri, dia tidak mengaku
Tuhan Allah dan Yesus Kristus itu sebagai yang benar. Jadi mereka melihat sewaktu Yesus disalib, nampaknya macam tidak berdaya. Tetapi apa yang dikatakan dia? Apa yang dikatakan dia pada kitab suci? Kita sama-sama bisa melihatnya. Sebagaimana yang tertulis di Wahyu. Siapa Yesus ini? Siapa Yesus ini? Siapa Yesus ini? Dia menjawab begini. Tetapi apa yang terjadi? Siapa Yesus yang mereka salib? Yesus yang mereka salib itu ialah manusia. Yesus yang mereka salib itu adalah mereka menganggap sebagai manusia seperti kita ini. Tetapi ingat, Yesus yang disalib itu adalah dia sendiri menyatakan sebagai manusia. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu menjadi manusia. Jadi firman itu yang mereka salibkan. Menjadi manusia yang mereka salibkan. Tetapi setelah disalibkan, dari dulu, hanya sebentar, dia di bawah malaikat. Hanya sebentar. Tapi selanjutnya, dia disembah oleh malaikat. Yesus inilah yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat, menjadi Allah yang benar. Yesus inilah yang menjadi Allah yang benar, yang mula dan yang menutup. Kita bisa melihatnya pada Wahyu. Pada Wahyu. Nanti kita akan baca. Di Perjanjian Lama, misalnya di Yesaya, Yesus ini disebut sebagai Juru Selamat, Allah yang benar, Raja damai, Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Itulah Yesus. Dan di Wahyu, misalnya Wahyu 22 ayat 13, bahwa dia itu Alpha dan Omega. Dia mengatakan, aku adalah Alpha dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Ini hal-hal seperti ini. Mengapa dia sebut? Mengapa kita diberi? Mengapa kita sekarang ditanam firman itu dalam hati kita dan tulis dari daging kita? Mengapa roh itu suruh mengiring kita? Berarti kita berhubungan langsung dengan Yesus. Kita berdoa langsung kepada Yesus, memohon kepada Yesus. Karena dia sudah memberikan dan menanam itu sendiri pada kita. Tidak ada melalui pentaran apapun. Langsung kepada dia. Berdoa dalam namanya. Berdoa dalam namanya. Memohon dalam namanya. Meminta dalam namanya. Karena namanya itu adalah berkuasa. Di surga dan di bumi. Di bawah namanya bertekuk seluruh lutut. Seluruh lutut yang ada di bawah kolong langit. Itulah kuasa namanya. Dan dengan namanya itu, penyelamat kita. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin saya sedikit berbahasa daerah dalam bahasa Iban. Sebagaimana yang tertulis di Wahyu 22 ayat 13 tadi. Sedikit saya bicara dalam bahasa Iban, saya kemukakan demikian. Aku to Alpha ngau Omega. Ia ti pemado dulu, ngau ti pemado dudi. Ti pun ngau pengujung. Jadi, kalau terimaan bahasa Indonesianya seperti di atas tadi.
Kalau terjemahan biasa dari bahasa Iban ke bahasa Indonesia, saya bisa sebut sebagai begini. Aku adalah Alfa dan Omega. Yang pertama, yang paling pertama, dan yang paling terakhir menutup. Sayalah penghujungnya. Sayalah penghujung. Tidak ada lagi. Sayalah penghujungnya. Tidak ada lagi. Nah, karena itu, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bisa melihat kata-katanya. Kata-katanya yang diberitakan pada kitab suci. Diperlihatkan oleh rasul-rasul. Ditulis oleh rasul-rasul. Itu semua untuk mengajar kita. Supaya kita berpegang kepada apa yang tertulis. Kita ambil pada Filipi 2 ayat 8. Tadi saya kemukakan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Sampai mati di kayu salib. Itulah pengorbanan dia. Kita melihat lagi Wahyu 1:18. Yang hidup. Aku telah mati, namun lihat, aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Jadi, dia bicara, Yohanes menulis ini ya. Yohanes di Wahyu. Lihat, kata Yesus, aku telah mati tapi hidup. Dan aku memegang kunci dan kerajaan maut. Kita melihat dalam bahasa daerah. Ya, saya melihat dalam bahasa daerah. Ini masalah upah dosa. Makanya dosa ini jangan sampai karena kita telah terjatuh ke dosa, dan jangan sampai dosa itu terus menerus di kita, karena upah dosa itu adalah besar. Dalam bahasa daerah saya ingin menyebutnya begini. Ini terdapat di Roma ya. Roma, kalau bahasa Indonesia bisa Roma pasal 6 ayat 23. Laban upah dosanya pemati. Dan pemberi Allah Ta'ala percumanya penghidup timuruan di dalam Yesus Kristus. Kalau dalam bahasa Indonesia ini begini dia. Karena upah dosa adalah kematian, tapi kasih karunia Allah itu adalah memberi kehidupan untuk selama-lamanya di dalam Yesus Kristus. Kita lihat di Filipi 2:28 dalam bahasa daerah. Yang merohkan diri lalu ngasih nyentuk ke mati. Indah mati tak regang. Dia merendahkan dirinya. Jadi Yesus merendahkan dirinya hingga sampai mati. Sampai mati di kayu salib. Itu dia merendahkan dirinya. Tetapi dia hidup kembali. Kita bisa baca pada Wahyu pasal 1 ayat 18. Saya dalam bahasa daerah dulu ya. Dalam bahasa daerah dulu. Ya kehidup, aku udah mati. Aku hidup lamanya. Aku memegang kunci pemati. Ngadunya pemati. Kita kembalikan ke bahasa Indonesia. Sama seperti ayat Wahyu pasal 1 ayat 18 tadi. Tapi kalau dia terjemahkan kembali dari bahasa Iban ke bahasa Indonesia, begini kira-kiranya.
Lihat, saya mati tapi saya hidup kembali. Dan hidup untuk selama-lamanya. Saya pegang kunci kematian dan dunia kematian. Kata dia. Nah, disinilah apa yang terjadi suatu penyaliban tadi. Mereka mendengar apa yang dikatakan Yesus tadi. Pasti mereka ada yang sadar dan tahu bahwa dia ini benar-benar juru selamat dan penyelamat kita. Jadi, inilah pekerjaan Tuhan sendiri yang tidak bisa dikerjakan manusia. Manusia punya aturan begitu banyak yang dengan aturan itu sendiri bisa menjatuhkan mereka sendiri. Tetapi Tuhan beda dengan kita. Agama pun ada, tapi dengan agama orang pun bisa bertentangan apabila salah digunakan. Tuhan tidak pernah salah. Yang salah menurut catatan di kitab suci adalah manusia. Karena itu, selaku manusia, supaya dia diterangi hatinya, Roh Kudus mengiringi manusia. Dan Roh Kudus itulah kunci kita untuk mengetahui dia. Jadi kunci, Roh Kudus, kunci kita. Itulah kunci kita, Roh Kudus. Dia yang ngajar kita, dia yang membuka bagi kita, menyingkap rahasia-rahasia yang membuat kita menjadi sadar dan tahu agar kita tetap taat dan berpihak kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Otoritas Yesuslah yang mengepalai kita. Kehendak dialah yang mengepalai kita. Terang dialah yang menerangi kita. Firman-Nya lah menjadi makanan kita. Sehingga dia berkuasa sepenuhnya terhadap kita. Dengan demikian kita berada di kuasa sepenuhnya olehnya. Agar kita terus berada pada hidup yang layak dan benar di hadapannya. Dari saat ini dan selalu terus. Demikian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.